rumuskan definisi 10 tentang grupoida. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila himpunan H tertutup terhadap operasi biner, yakni untuk semua H1 dan H2 elemen himpunan H. Jika H1 dioperasikan dengan H2, akan menghasilkan elemen himpunan H juga. Nah, untuk contoh soalnya, buktikan bahwa bilangan bulat Z termasuk grupoida terhadap operasi pengurangan. Nah, penyelesaiannya dari himpunan bilangan bulat Z, dalamnya itu terdapat himpunan bilangan bulat positif, himpunan bilangan bulat negatif, dan himpunan bilangan nol. Nah, lainnya, misalkan bilangan bulat Z adalah grupoida terhadap operasi pengurangan. Nah, datanya, ambil sebarang A, B elemen dari bilangan bulat Z. Maka akan menghasilkan A dikurang B yang elemen dari bilangan bulat juga. Untuk kasus yang pertama, misalkan A, B elemen dari bilangan bulat positif. Maka A dikurang B akan menghasilkan elemen bilangan bulat. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, misalkan A, B elemen dari bilangan bulat negatif. Maka negatif A dikurang dengan negatif B akan menghasilkan negatif A ditambah B yang termasuk dari elemen bilangan bulat. Selanjutnya, di kasus yang ketiga, misalkan A-nya itu elemen dari bilangan bulat positif. Nah, kemudian B-nya itu bilangan bulat negatif. Maka A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B yang termasuk dari elemen bilangan bulat. Selanjutnya untuk kasus yang keempat. Ini adalah kebalikan dari kasus ketiga, yang dimana A-nya itu elemen dari bilangan bulat negatif dan B-nya itu elemen bilangan bulat positif. Maka akan menghasilkan negatif A dikurang B yang akan termasuk dari elemen bilangan bulat. Selanjutnya, di sini ada kasus yang kelima. Misalkan A-nya itu elemen dari bilangan 0 dan B-nya itu elemen dari bilangan bulat positif. Maka akan menghasilkan A dikurang B yang akan menghasilkan elemen bilangan bulat juga. Selanjutnya, untuk kasus yang keenam, misalkan A-nya itu elemen bilangan 0 dan B-nya juga elemen dari bilangan bulat negatif. Maka 0 dikurang negatif B akan menghasilkan 0 ditambah B yang termasuk dari elemen bilangan bulat juga. Selanjutnya di kasus yang terakhir yaitu kasus yang ketujuh, misalkan A-nya itu elemen dari bilangan 0, B-nya juga elemen dari bilangan 0. Maka 0 dikurang 0 termasuk dari elemen bilangan bulat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa operasi pengurangan pada bilangan bulat Z termasuk ke dalam grupoida. Nah, di sini kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai semigroup. Jadi di sini ada definisi 11. Terdapat himpunan H terhadap operasi biner disebut semigroup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Nah, jadi untuk suatu himpunan ini dikatakan sebuah semigroup harus mempunyai dua syarat. Jadi syarat yang pertama, himpunan H ini harus memiliki sifat tertutup terhadap operasi biner. Untuk semua H1, H2, elemen H akan ketika dioperasikan dengan operasi biner, maka akan menghasilkan elemen H itu sendiri. Yang kedua, operasi biner pada H berlaku sifat asosiatif, atau ketika H1 dioperasikan dengan H2, lalu dioperasikan dengan H3, akan sama dengan H2 dioperasikan dengan H3, lalu dioperasikan dengan H1. Nah, di sini ada contoh soal yang periksa B, himpunan B, yaitu negatif 1,1 dan operasi X. Apakah B, X adalah semigroup? Nah, jadi di sini kita coba jawab. Yang pertama, kita harus buktiin dulu apakah B ini grup OIDA. Nah, lalu yang pertama kita bisa gunakan tabel Cayley buat operasinya. Di sini operasi biner.
Nah, di sini kita ambil sembarang A, B, elemen dari si B sendiri. Nah, misalkan A-nya itu 1 dan B-nya itu negatif 1, maka di sini 1, negatif 1. Nah, 1 dioperasikan dengan 1 akan menghasilkan 1. 1 dioperasikan dengan negatif 1 akan menghasilkan negatif 1. Negatif, negatif 1 dioperasikan dengan 1 akan menghasilkan negatif 1. Lalu negatif 1 dengan negatif 1 akan menghasilkan 1. Nah, ini bisa kita jabarkan. Ketika 1 dioperasikan dengan negatif 1, ini akan menghasilkan negatif 1. Lalu 1 dioperasikan dengan 1 akan menghasilkan 1. Lalu negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 akan menghasilkan 1. Nah, lalu negatif 1 ketika dioperasikan dengan 1, ini akan menghasilkan negatif 1. Nah, maka hasilnya ini A, B, elemen dari B sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa B ada terbukti grup oida. Yang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa B ini semi group. Semi group. Jadi apakah dia mempunyai sifat asosiatif? Di sini kita hapus dulu. Kita akan membuktikan bahwa B ini juga semi group atau bukan. Yaitu kita misalkan ambil sembarang A, B, C elemen dari B. Jadi kan pada pembuktian grup oida bahwa dari tabel Charley, ketika A dioperasikan dengan B, ini akan menghasilkan si C. Dengan C-nya juga elemen B. Nah, di sini kita bisa ambil sembarang A, misalkan A-nya ini sama dengan 1, B-nya sama dengan 1, sama dengan negatif 1, C-nya ini sama dengan negatif 1. Kita buat C-nya sama dengan negatif 1. Nah, lalu ketika berlaku sifat asosiatif tadi pada definisi jika H1 dioperasikan dengan H2 dioperasikan dengan H3 sama dengan H1 dioperasikan dengan H2 lalu dengan H3. Kita akan menggunakan sifat asosiatif ini sehingga didapatkan A dikalikan dengan A dioperasikan dengan B lalu dioperasikan dengan C akan sama dengan A dioperasikan dari hasil B operasi C. Kita masukkan tadi A-nya sama dengan 1 dioperasikan dengan negatif 1 dioperasikan dengan negatif 1 akan sama dengan 1 dioperasikan dengan
negatif 1 dioperasikan dengan negatif 1. Nah, ini didapat 1 dikali negatif 1 hasilnya negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 sama dengan 1 dikalikan dengan negatif menjadi positif 1. Sehingga didapatkan 1 sama dengan 1. Maka ini berlaku sifat asosiatif sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan B adalah semigroup. Jadi sudah terbukti. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang monoid. Monoid. Definisi 2.3, suatu semigroup yang mempunyai elemen identitas, yaitu ada E merupakan elemen G, di mana semua A merupakan elemen G. Berlaku A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A. Maka G, bundaran disebut monoid. Suatu monoid yang bersifat komutatif disebut monoid abelian. Nah, di sini ada contoh 2.22, di mana N adalah himpunan bilangan asli terhadap operasi perkalian N adalah grupoid. Ditulisnya N, operasi perkalian adalah suatu grupoid. Pada bilangan asli berlaku sifat asosiatif, maka N operasi perkalian itu merupakan semigroup. Karena perkalian bilangan-bilangan asli berlaku sifat komutatif, maka N, operasi perkalian suatu semigroup itu abelian. Nah, grupoid dari N, operasi perkalian mempunyai elemen identitas yaitu 1. Sehingga N, operasi perkalian itu mempunyai elemen identitas, maka bisa disebut monoid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Riri. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada pengertian monoid menurut teorema 2.2. Nah, kita misalkan G, bunderan adalah suatu semigroup elemen identitas dari E. Apabila suatu elemen, bentar. Sebelumnya suaranya terdengar nggak? Terdengar. Baik. Saya ulang ya. Nah, di sini menurut teorema 2.2 kita misalkan G, bunderan adalah suatu semigroup dengan sebuah elemen identitas dari E. Nah, apabila suatu elemen G ini mempunyai inverse, maka inverse tersebut haruslah tunggal. Nah, kita buktikan. Kita misalkan A ini elemen dari G merupakan inverse dari A dan A ini tidak tunggal. Kita misalkan bahwa U dan V. Nah, si U A bundaran U sama dengan U bundaran A sama dengan E. Bundaran A sama dengan E. Kita perhatikan bahwa U di sini sama dengan U bundaran E. Sama dengan U dan E ini sama dengan A bundaran V. Jadi U bundaran kurung buka A bundaran V sama dengan U bundaran A bundaran V. Nah, di sini sudah menunjukkan sifat asosiatifnya. Nah, U karena U dari yang dari awal karena ini sama dengan U bundaran A, maka U bundaran A itu sama dengan E. Jadi E bundaran V, sehingga U sama dengan V. Nah, kita dapat pengandaian tersebut ini adalah salah, karena
seharusnya si inverse A ini adalah tunggal. Sudah. Sekian. Baik, di sini kita masuk ke latihan 1, yaitu berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner. Nah, jadi berdasarkan contoh 1, 2, 3, 4, serta tugas latihan mandiri nomor 5, dapat disimpulkan bahwa operasi biner merupakan suatu operasi yang memiliki sifat ketertutupan pada suatu himpunan tak kosong. Nah, di sini kita lihat pada contoh 1, diberikan himpunan tak kosong A negatif 1 dan 1, dan operasi perkalian aritmatika. Nah, di sini kita disuruh menunjukkan bahwa operasi perkalian aritmatika tersebut merupakan operasi biner pada himpunan tak kosong A. Nah, di sini menggunakan tabel Cayley. Nah, di sini didapatkan negatif 1 ketika dioperasikan perkalian dengan negatif 1 akan menghasilkan 1, lalu negatif 1 dengan 1 akan menghasilkan negatif 1, lalu negatif 1 dan 1 akan menghasilkan negatif 1, dan 1 dioperasikan dengan 1 akan menghasilkan 1. Nah, di sini kan A ketika dioperasikan dengan B ini akan menghasilkan sebuah C, di mana C-nya ini elemen himpunan dari A. Karena di sini C-nya didapat 1, negatif 1, negatif 1, dan 1, dan merupakan elemen dari himpunan A, maka dapat dikatakan bahwa himpunan A ini memiliki sifat ketertutupan, di mana merupakan operasi biner. Nah, selanjutnya di sini ada contoh 2. Diberikan himpunan tak kosong A, negatif 1 dan 1, dan operasi penjumlahan aritmatika. Nah, di sini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa operasi perkalian aritmatika tersebut bukan operasi biner pada himpunan A. Nah, di sini ketika dioperasikan, di sini kita menggunakan tabel Cayley, ketika negatif 1 ditambah dengan negatif 1 akan menghasilkan 2, negatif 2, maaf. Lalu negatif 1 jika dijumlahkan dengan 1 akan menghasilkan 0. Begitupun seterusnya. Nah, didapatkan tadi kita ambil sebarang A, B anggota dari A. Ketika A dan B dioperasikan dengan operasi penjumlahan, maka akan menghasilkan suatu C. Kalau dioperasi biner, maka C-nya tersebut adalah elemen dari A. Nah, tapi kita lihat di sini bahwa C-nya yaitu negatif 2, 0, 0, dan 2. Dan ini bukan elemen dari A, sehingga dapat dikatakan bahwa himpunan A bukan termasuk operasi biner. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa operasi biner merupakan suatu operasi yang pada suatu himpunan tak kosong. Kita akan membahas latihan soal 2, yaitu kita diminta untuk memberi 2 contoh soal yang memiliki sifat ketertutupan dan bukan memiliki sifat ketertutupan. Nah, di sini kita mulai. Yang pertama, soal yang mempunyai sifat ketertutupan. Jadi, untuk semua A, B elemen Z, ketika kita operasikan A dan B ini dengan operasi pengurangan, dia akan menghasilkan suatu C yang merupakan elemen Z juga. Sehingga di sini kita pertama ambil sembarang A, B elemen Z. Misalkan di sini A-nya itu sama dengan 5 dan B-nya itu sama dengan 9. Maka di sini A dikurangi B akan menghasilkan suatu C yang elemen dari Z juga. Sehingga di sini 5 dikurangi 9 akan menghasilkan negatif 4, di mana negatif 4 juga merupakan elemen Z. Sehingga dapat disimpulkan bahwa soal ini memiliki sifat ketertutupan. Yang selanjutnya, di sini kita ambil sembarang P1, P2 elemen Z. Ketika kita operasikan P1 dan P2 dengan
operasi penjumlahan, maka dia akan menghasilkan suatu P3 yang merupakan elemen R. Nah, di sini kita ambil sembarang P1, P2 elemen Z, misalnya P1-nya ini sama dengan 15, dan P2-nya ini sama dengan 3. Maka P1 ditambah P2 akan menghasilkan suatu P3 elemen Z. Maaf, ini seharusnya elemen Z ya. Z. Kita lanjut. Ini 15 ditambah 3 sama dengan 18. Dengan 18 merupakan elemen dari Z juga, sehingga terbukti bahwa soal yang kedua ini memiliki sifat ketertutupan. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang bukan sifat ketertutupan. Nah, di sini saya pakai warna biru ya. Misalkan diberikan suatu himpunan bilangan cacah, yaitu W sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya sampai dengan N. Nah, kita ambil sembarang P anggota W. Di sini kita ambil P-nya ini sama dengan 7. Maka P-nya ini besar dari 0. Dia harus besar dari 0, karena tadi kan ini bilangan cacah ya. Sehingga ketika kita operasikan dengan P kurang dari 0, jika 0 dikurangi P ini tidak akan menghasilkan bilangan cacah atau himpunan W. Sehingga di sini 0 dikurangi negatif 0 dikurangi 7 akan menghasilkan suatu key yang bukan elemen dari W. Sehingga 0 dikurangi 7 sama dengan negatif 7, dan negatif 7 bukan elemen dari W. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam contoh soal yang pertama ini tidak memiliki sifat ketertutupan. Nah, selanjutnya kita akan berikan contoh suatu himpunan. Diberikan suatu contoh himpunan bilangan asli atau N yang terdiri dari 1, 2, 3, titik sampai dengan N. Maka di sini kita ambil sembarang key anggota N. Di sini kita ambil sembarang key-nya itu sama dengan 12. Dengan key besar dari sama dengan 1, jika 1 dikurangi key itu tidak menghasilkan himpunan N sendiri. Sehingga di sini ketika 1 dikurangi dengan key-nya tadi 12, key-nya itu tadi 12, sehingga 1 dikurangi 12 sama dengan negatif 11. Nah, di sini kan negatif 11 tidak termasuk elemen N ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa soal yang kedua ini bukan merupakan contoh sifat ketertutupan. Selanjutnya akan pembahasan nomor 3. Latihan ketiga. Soal nomor 1 itu periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Nah, di sini tuh ada tabel dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6. Nah, akan dibuktikan berlaku sifat asosiatif apabila semua A, B, C itu merupakan elemen dari Z berlaku A operasi biner dalam kurung B operasi biner C sama dengan dalam kurung A operasi biner B operasi biner C. Nah, di sini ada karena dia penjumlahan, maka A plus B plus C, A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B tutup kurung plus C. Di sini ada 6. 6 itu sama dengan 0 modulo 6, di mana 1 plus 5 dalam kurung 1 plus 5 tutup kurung plus 0 sama dengan 1 plus buka kurung 5 plus 0 tutup kurung. Lalu ada 7, di mana 7 itu sama dengan 1 modulo 6. Maka
dalam kurung 2 plus 4 tutup kurung plus 1 sama dengan 2 plus dalam kurung 4 plus 1. Selanjutnya ada 8 sama dengan 2 mod 6, di mana dalam kurung 3 plus 3 tutup kurung plus 2 sama dengan 3 plus dalam kurung 3 plus 2. Selanjutnya ada 9. 9 itu sama dengan 3 mod 6. Maka dalam kurung 4 plus 2 tutup kurung plus 3 sama dengan 4 plus dalam kurung 2 plus 3. Selanjutnya ada 10 sama dengan 4 mod 6. Maka dalam kurung 5 plus 1 tutup kurung plus 4 sama dengan 5 plus 1 dalam kurung 1 plus 4. Selanjutnya ada 11 sama dengan 5 mod 6. Maka dalam kurung 6 plus 0 tutup kurung plus 5 sama dengan 6 plus dalam kurung 0 plus 5. Nah, dari sini dapat disimpulkan penjumlahan mod 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Yang kedua yaitu berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Nah, di sini ada R adalah himpunan bilangan real. Lalu apakah operasi biner bintang pada R didefinisikan untuk setiap A, B, dan R dengan A, operasi biner B sama dengan A plus B plus 2AB. Nah, di sini kita misal A, B, C itu merupakan elemen dari R. Nah, lalu untuk dibuktikan, kita buktikan berlaku sifat asosiatif atau tidak dengan cara dalam kurung A operasi biner B tutup kurung operasi biner C sama dengan A operasi biner buka kurung B operasi biner C tutup kurung. Nah, kita buktikan satu-satu. Yang pertama itu kita buktikan A operasi dalam kurung A operasi biner B tutup kurung operasi biner C, di mana A operasi operasi biner B itu kan di sini udah dikasih tahu bahwa akan menghasilkan A plus B plus 2AB. Lalu ini A plus B plus 2AB kita operasi binerkan lagi dengan C, akan menghasilkan A plus B plus 2AB plus C plus 2A dalam kurung A plus B plus 2AB tutup kurung plus C. Maka hasil akhirnya akan menjadi A plus B plus C plus 2AB plus 2AC plus 2BC plus 4ABC. Ini kita buktikan yang A operasi biner B, lalu dioperasikan biner lagi dengan C. Yang kedua kita buktikan A operasi biner dalam kurung B operasi biner C. Sama dengan A operasi biner, ini kita masukkan dulu yang B operasi biner C. Ini kita tinggal ganti aja hurufnya, tapi sama sebenarnya operasinya kayak gini, di mana B operasi biner C itu akan menghasilkan B plus C plus 2BC. Lalu A ini kita operasi binerkan lagi dengan yang di dalam kurung ini. Maka akan menghasilkan A plus B plus C plus 2BC plus 2A dalam kurung B plus C plus 2BC. Lalu akan menghasilkan A plus B plus C plus 2BC plus 2AB plus 2AC plus 4ABC. Dari sini, setelah kita lihat hasil dari yang pertama ini, itu kan ini ya, itu sama dengan hasil yang ini, di mana hasilnya itu sama-sama A plus B plus C plus 2AB plus 2AC plus 2BC plus 4ABC. Maka terbukti bahwa A operasi biner B sama dengan A plus B plus 2AB, di mana A, B, C itu elemen dari R itu bersifat asosiatif.
Selanjutnya contoh yang kedua itu ada operasi biner pada himpunan bilangan asli yang didefinisikan dengan A, operasi biner B sama dengan A plus B min 2, di mana semua A, B itu merupakan elemen dari N. Selidiki apakah himpunan N bersifat asosiatif. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa operasi biner B sama dengan A plus B min 2 itu bersifat asosiatif, di mana semua A, B, C itu merupakan elemen dari N. Lalu untuk membuktikan asosiatif itu kita akan membuktikan dalam kurung A operasi biner B, tutup kurung operasi biner C sama dengan A operasi biner dalam kurung B operasi biner C. Yang pertama kita buktikan dulu yang ini. A dalam kurung A operasi biner B tutup kurung operasi biner C sama dengan di mana kita udah tahu ya kalau misalnya A operasi biner B itu kan di sini A plus B min 2 kita masukin aja di sini, lalu kita operasi binerkan lagi dengan si C. Akan menghasilkan A plus B min 2 plus C min 2. Maka hasil akhirnya akan A plus B plus C min 4. Lalu yang kedua kita buktikan yang ini, yang A operasi biner dalam kurung B operasi biner C. Itu sama dengan, ini yang kita kerjain dulu yang di dalam kurung, di mana B operasi biner C itu sama seperti ini, cuma tinggal diganti aja hurufnya menjadi B plus C min 2. Maka A dioperasi binerkan lagi dengan yang di dalam kurung akan menghasilkan A plus B plus C min 2 min 2 akan menghasilkan A plus B plus C min 4. Nah, dari sini karena hasil ini dengan hasil ini itu sama, maka terbukti bahwa himpunan bilangan asli yang didefinisikan dengan A operasi biner B sama dengan A plus B min 2, di mana semua A, B itu merupakan elemen dari N, maka bersifat asosiatif. Selanjutnya, yang C, di mana di sini ada himpunan Z plus dengan operasi yang didefinisikan sebagai A operasi biner B sama dengan A, di mana semua A, B itu merupakan elemen dari Z positif. Nah, kita membuktikan kalau misalnya operasi ini itu merupakan berlaku asosiatif. Nah, kita masukin aja di mana dalam kurung A operasi biner B tutup kurung operasi biner C. Di sini kan udah diketahui kalau misalnya operasi biner A operasi biner B itu akan menghasilkan A, maka akan menghasilkan A operasi biner C. Nah, lalu A operasi biner C akan menghasilkan A. Jadi hasilnya itu A. Sama seperti ini. A operasi biner B dalam kurung B operasi biner C. Itu kita kerjain dulu yang di dalam kurung, di mana operasi biner dari B, operasi biner B, operasi biner C, itu akan menghasilkan B. Maka lalu kita kerjakan lagi di mana A operasi biner B itu akan menghasilkan A. Dari sini kita lihat bahwa jawabannya itu dari operasi yang ini tuh sama, maka terbukti bahwa himpunan ini bersifat asosiatif. Selanjutnya nomor yang keempat. Di mana operasi pada himpunan bilangan bulat yang didefinisikan dengan A operasi biner B sama dengan A plus B min AB. Di mana
semua A, B itu merupakan elemen dari bilangan bulat. Nah, kita buktiin di mana kalau sifat asosiatif itu kan yang ini ya. Nah, yang pertama kita kerjain dulu yang ini, di mana dalam kurung A operasi biner B, tutup kurung operasi biner C. Nah, udah diketahuin kalau misalnya A operasi biner B itu akan menghasilkan A plus B min AB. Di sini kita tulis aja, lalu kita operasikan biner lagi dengan C. Maka akan menghasilkan hasil akhir A plus B plus C min AB min AC min BC plus ABC. Lalu yang kedua kita kerjain yang ini, di mana A operasi biner dalam kurung B operasi biner C akan menghasilkan A operasi biner dalam kurung B plus C min BC. Maka hasil akhirnya akan menghasilkan A plus B plus C min AB min AC min BC plus ABC, di mana hasil akhir ini sama dengan hasil akhir ini. Maka terbukti bahwa bersifat asosiatif. Selanjutnya, contoh yang kelima itu kita misal Z itu himpunan bilangan bulat yang didefinisikan dengan X operasi biner Y sama dengan X plus Y min 1 untuk setiap semua X, Y itu elemen bilangan bulat. Nah, kita ambil sembarang X, Y, Z itu elemen dari himpunan bilangan bulat. Nah, kita kerjakan dulu yang X operasi biner dalam kurung Y operasi biner Z akan menghasilkan hasil akhir X plus Y min 1 plus 2 min 1. Lalu, dari sini kita kerjain lagi yang ini kan tadi di sini, lalu kita kerjain sampai sini akan menghasilkan dalam kurung X operasi biner Y tutup kurung operasi biner Z. Maka terbukti bahwa himpunan Z bersifat asosiatif. Selanjutnya, soal yang nomor 3 itu berikan 5 buah yang bukan contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Di sini yang pertama saya punya R adalah himpunan bilangan real. Apakah operasi biner bintang pada R didefinisikan untuk setiap A, B elemen R dengan di sini di mana operasi biner itu A operasi biner B sama dengan A plus 2B. Itu berlaku asosiatif. Nah, kita ambil A, B, C elemen dari R, di mana kita masukkan sesuatu seperti yang tadi, di mana A dalam kurung A operasi biner B tutup kurung operasi biner C itu kita masukin, di mana A operasi biner B itu kan tadi di sini tuh A plus 2B, kita masukin aja A plus 2B, lalu kita operasi binerkan lagi dengan C, akan menghasilkan A plus 2B plus 2C. Lalu kita lakukan hal yang sama dengan A operasi biner dalam kurung B operasi biner C. Hasil akhirnya akan A plus 2B plus 2C. Kalau misalnya di sini tuh kan hasil akhirnya berbeda ya. Jadi, maka operasi biner pada R ini tidak berlaku asosiatif karena hasil akhirnya itu beda. Selanjutnya, yang B itu R adalah himpunan bilangan real. Apakah operasi biner pada R didefinisikan untuk setiap A, B elemen R dengan A operasi biner B sama dengan A plus B berlaku sifat asosiatif. Sama seperti tadi, di mana kita
ambil A, B, C itu merupakan elemen dari R. Lalu di sini kita masukin aja di mana dalam kurung A operasi biner B, tutup kurung operasi biner C sama dengan masukin di mana tadi kan udah diketahui ya kalau misalnya A operasi biner B itu A plus 4B, maka kita masukin A plus 4B, kita operasikan biner lagi dengan C. Akan menghasilkan A plus 4B plus 4C. Lalu kita lanjutkan, masukkan lagi ke A operasi biner dalam kurung B operasi biner C. Nah, akan menghasilkan hasil akhir A plus 4B plus 6C. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini tuh hasilnya itu beda. Jadi, terbukti bahwa operasi ini tuh nggak asosiatif, nggak berlaku asosiatif. Selanjutnya, yang ketiga itu ada R adalah himpunan bilangan real di mana operasi biner itu A operasi biner B sama dengan A min 2B itu apakah berlaku asosiatif? Kita ambil A, B, C itu elemen dari R, lalu kita masukkan dalam kurung A operasi biner B, tutup kurung operasi biner C. Kita masukkan A operasi biner B itu kan tadi di sini A min B ya, kita masukin A min 2B, operasi biner C, maka hasil akhirnya A min 2B min 2C. Lalu yang kedua, kita masukkan ke A operasi biner dalam kurung B operasi biner C. Akan menghasilkan hasil akhir A min 2B plus 4C. Nah, dari sini, kalau misalnya kalian lihat itu, hasil akhirnya itu nggak sama. Maka, ini tuh tidak berlaku asosiatif. Selanjutnya, yang keempat, itu R, himpunan bilangan real, di mana operasi binernya itu A operasi biner B sama dengan A min 4B. Nah, kita ambil sembarang A, B, C itu elemen dari R, lalu kita masukkan di mana dalam kurung A operasi biner B, operasi biner C, lalu kita masukkan A min 4B, operasi biner dengan C akan menghasilkan A min 4B min 4C. Kita masukkan lagi ke operasi biner dalam kurung B operasi biner C. Akan menghasilkan hasil akhir A min 4B plus 16C. Nah, dari sini kita lihat hasil akhirnya itu berbeda, jadi tidak berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya yang kelima itu di mana R itu himpunan bilangan real apakah dari operasi biner A operasi biner B, A operasi biner B sama dengan A plus 3B berlaku asosiatif. Nah, kita ambil sembarang A, B, C, elemen dari R, di mana dalam kurung A operasi biner B, operasi biner C sama dengan, kita masukin A operasi biner B itu menghasilkan A plus 3B, lalu kita operasi binerkan lagi dengan C akan menghasilkan hasil akhir A plus 3B plus 3C. Lalu A kita operasi biner dengan dalam kurung B operasi biner C akan menghasilkan A operasi biner di mana B operasi biner C itu menghasilkan B plus 3C. Lalu hasil akhirnya akan A plus 3B plus 9C. Dari sini hasil akhirnya itu beda, maka nggak berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya ada latihan soal 4, di mana soal nomor 1 itu diberikan U10 sama dengan 1379 dan operasi perkalian modulo 10.
Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, berlaku sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Kemukakan alasannya. Di sini ada tabel Cayley yang menunjukkan operasi perkalian modulo 10 di U10 ini tabelnya. Lalu di situ ditanya apakah U10 itu berlaku sifat ketertutupan atau tidak berlaku gitu. Nah, di sini tuh U10 ini berlaku sifat ketertutupan karena semua bilangan di dalam tabel itu sama dengan yang ini. 1, 3, 7, 9. Maka berlaku sifat ketertutupan. Yang B itu U berlaku bersifat asosiatif atau tidak asosiatif. Nah, di sini U10 itu berlaku tidak asosiatif karena pada operasi perkalian tidak berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya, yang C itu U10 memiliki elemen identitas atau tidak memiliki elemen identitas. Nah, di sini diketahui bahwa U10 ini memiliki elemen identitas karena 1 jika dikalikan dengan suatu bilangan maka hasilnya bilangan itu sendiri. Maka U10 ini berlaku sifat ketertutupan dan juga memiliki elemen identitas. Selanjutnya, soal nomor 2 itu dia berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen identitas. Dan kemukakan alasannya di sini. Yang pertama itu contohnya himpunan bilangan bulat pada operasi penjumlahan merupakan operasi biner yang memiliki nilai identitas yaitu 0. Di mana berapapun bilangan bulat yang dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Selanjutnya yang B itu himpunan bilangan asli pada operasi perkalian pada operasi biner memiliki nilai identitas yaitu 1. Karena berapapun bilangannya jika dikalikan dengan 1 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga itu himpunan bilangan cacah dengan operasi penjumlahan merupakan operasi biner yang memiliki nilai identitas yaitu 0. Jadi di mana berapapun bilangannya itu jika dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Begitu juga dengan yang keempat himpunan bilangan real pada operasi perkalian di mana dia punya nilai identitas yaitu 1. Nah, karena berapapun itu jika dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka dia punya elemen identitas. Selanjutnya yang itu himpunan bilangan rasional pada operasi perkalian. Di mana dia itu punya nilai identitas yaitu 1. Maka dia punya elemen identitas. Selanjutnya, soal nomor 3 itu berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu yang tidak memiliki elemen identitas. Nah, yang pertama itu ada himpunan bilangan asli pada operasi pengurangan. Di operasi pengurangan itu dia nggak punya
identitas karena ketika A kurang ketika A kurang dari B menyebabkan A min B itu bukan elemen dari N. Selanjutnya yang kedua itu himpunan fungsi bilangan real pada operasi perkalian, di mana bilangan real itu tidak memiliki elemen identitas karena tidak ada fungsi fx yang memenuhi gx kali fx sama dengan fx dikali gx sama dengan gx. Maka tidak memiliki elemen identitas. Selanjutnya ada himpunan matriks 2 kali 2 pada operasi perkalian. Maka tidak memiliki elemen identitas karena tidak ada matriks A yang memenuhi A kali B sama dengan B kali A sama dengan B. Selanjutnya yang keempat ada himpunan pada operasi penggabungan tidak memiliki elemen identitas karena tidak ada kata kosong yang bisa digunakan sebagai elemen identitas dalam penggabungan kata. Karena setiap kata A memiliki gabungan. A plus B tidak sama dengan B plus A. Di mana semua B itu tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada himpunan pada operasi irisan tidak memiliki elemen identitas karena tidak ada himpunan A yang memenuhi A irisan B sama dengan B irisan A sama dengan B, di mana semua B elemen himpunan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan latihan soal kelima. Diberikan himpunan U10 yang anggotanya itu 1, 3, 7, dan 9, dan operasi perkalian modulo 10. Tentukan inverse dari U10. Untuk penyelesaiannya, karena ini operasi perkalian modulo 10, maka di sini 1 dikali 1, hasilnya 1, 1 kali 3, 3, 1 kali 7, 7, 1 kali 9, 9. 1 kali, 3 dikali 1, yaitu 3, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 7 hasilnya adalah 21. Tapi karena ini termasuk dari operasi perkalian modulo 10, maka di sini dituliskan 1. Selanjutnya 3 dikali 9 sama dengan 27, ditulisnya 7. Selanjutnya 7 dikali 1, hasilnya 7. 7 dikali 3, 21, ditulis 1. 7 dikali 7, 49, ditulis 9. 7 dikali 9, 63, ditulisnya 3. Selanjutnya 9 dikali 9, hasilnya 9. 9 dikali 3, hasilnya 27, ditulis 7. 9 dikali 7, 63, ditulisnya 3. 9 kali 9, 81, ditulisnya 1. Nah, berdasarkan tabel kali di samping, dapat dituliskan nilai inverse-nya, yaitu inverse dari 1 adalah 1. Karena 1 dioperasikan perkalian modulo 10 dengan 1 sama dengan 1. Selanjutnya inverse dari 3 adalah 7. Karena 3 dioperasikan dengan modulo 10 dengan 7, hasilnya adalah 0. Selanjutnya inverse dari 7 adalah 3 karena 7 dioperasikan modulo 10 dengan 3 sama dengan 0. Dan yang terakhir yaitu inverse dari 9 adalah 1 karena 1 dioperasi modulokan dengan 9. Operasi modulo 10 dengan 9 sama dengan 0. Selanjutnya di sini ada latihan soal yang ke-6. Diberikan himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi biner bundaran titik. Periksa apakah bilangan bulat Z merupakan grupoide terhadap operasi biner bundaran titik apabila A dioperasikan dengan B didefinisikan dengan A ditambah B ditambah 2AB untuk semua A dan B elemen dari bilangan bulat. Untuk penyelesaiannya, dari bilangan bulat sendiri terdapat bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Jadi klaimnya, misalkan bilangan bulat Z adalah grupoide terhadap operasi bundaran titik. Datanya, ambil sebarang A, B elemen dari bilangan bulat. Maka A dioperasikan dengan B akan menghasilkan A ditambah B ditambah 2AB untuk semua A dan B adalah elemen dari bilangan bulat.
Untuk kasus yang pertama, misalkan A dan B elemen dari bilangan bulat positif. Jadi dua-duanya adalah bilangan bulat positif. Maka A dioperasikan dengan B akan menghasilkan A ditambah B ditambah 2AB yang termasuk dari elemen bilangan bulat. Selanjutnya untuk kasus yang kedua, misalkan A, B elemen dari bilangan bulat negatif. Jadi dua-duanya adalah bilangan bulat negatif. Maka jika A dioperasikan dengan B, akan menghasilkan negatif A ditambah negatif B ditambah 2 dikali negatif A dikali negatif B. Yang akan menghasilkan negatif A dikurang B ditambah 2 kali A dikali B yang termasuk dari elemen bilangan bulat. Selanjutnya, kasus yang ketiga. Misalkan A-nya adalah elemen bilangan bulat positif, B-nya itu elemen bilangan bulat negatif. Maka jika A dioperasikan dengan B, sama dengan A ditambah negatif B ditambah 2 dikali A dikali negatif B. Yang akan menghasilkan 2 dikurang B dikurang 2 dikali AB yang termasuk dari elemen bilangan bulat. Selanjutnya kasus yang keempat. Misalkan A-nya adalah bilangan bulat negatif dan B-nya adalah bilangan bulat positif. Ini adalah kebalikan dari kasus yang ketiga. Nah, maka jika A dioperasikan dengan B, akan menghasilkan negatif A ditambah B ditambah 2 dikali negatif A dikali B. Nah, akan menghasilkan negatif A ditambah B dikurang 2 dikali AB yang termasuk dari elemen bilangan bulat. Selanjutnya adalah kasus yang kelima. Misalkan A-nya itu himpunan dari bilangan 0 dan B-nya adalah himpunan dari bilangan bulat positif. Maka jika A dioperasikan dengan B, akan menghasilkan 0 ditambah B ditambah 2 dikali 0 dikali B yang akan menghasilkan B elemen dari bilangan bulat. Selanjutnya kasus yang keenam, jadi misalkan A-nya itu himpunan dari bilangan 0 dan B-nya itu elemen dari bilangan bulat negatif. Nah, maka jika A dioperasikan dengan B, akan menghasilkan 0 ditambah negatif B ditambah 2 dikali 0 dikali negatif B, yang akan menghasilkan negatif B elemen dari bilangan bulat. Selanjutnya di sini ada kasus yang terakhir, kasus yang ketujuh. Misalkan A-nya itu elemen dari bilangan bulat, dari bilangan 0, B-nya itu elemen dari bilangan 0 juga. Maka jika A dioperasikan dengan B, akan menghasilkan 0 ditambah 0 ditambah 2 dikali 0 dikali 0, yang akan menghasilkan 0 elemen dari bilangan B. Sehingga dapat disimpulkan bahwa operasi antara A dan B yang didefinisikan dengan A ditambah B ditambah 2AB dengan untuk semua A dan B yaitu elemen dari bilangan bulat termasuk ke dalam grupoida. Pada latihan 8 ini kita ditunjukkan untuk memberikan sebuah contoh tentang monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner. Yang pertama, apakah himpunan Z ini terhadap suatu operasi penjumlahan termasuk monoida? Yang pertama, kita ambil sebarang. Untuk setiap A, B adalah elemen dari Z. Dengan demikian, nah di sini A tambah B elemen dari Z. Nah, si Z ini maka berlaku sifat ketertutupan terhadap suatu operasi penjumlahan. Dan yang kedua, kita misalkan ambil sebuah sebarang A, B, C, elemen dari Z. Nah, A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, dengan demikian, Z ini berlaku sifat asosiatif terhadap suatu operasi penjumlahan. Yang ketiga, ambil sebarang A elemen dari Z dan 0 elemen dari Z sehingga akan mengakibatkan 0 tambah A sama dengan A dan A tambah 0 sama dengan A. Nah, demikian himpunan Z terhadap suatu operasi penjumlahan itu termasuk ke dalam monoida. Boleh di next.
Nah, selanjutnya di sini kita akan membuktikan, ntar dulu saya hapus dulu. Nah, kita akan membuktikan himpunan M ini mempunyai V, Q, R, dan S. Dan operasi bintang. Nah, jika jika S bintang Q sama dengan V, S bintang R sama dengan Q, dan S bintang S sama dengan R. Kita tunjukkan bahwa himpunan M ini apakah termasuk monoida. Nah, di sini kita masuk ke dalam tabel Kelly. Nah, kita masuk ke dalam tabel ini. Nah, kalau kita sudah mempunyai sudah tahu dari awal penempatannya, maka akan lebih mudah kita memasukkan ke dalam tabel Kelly tersebut. Nah, sudah ditunjukkan pada tabel tersebut yang ini. Kita akan menunjukkan dengan demikian si M ini, si himpunan M ini terhadap suatu operasi bintang, M, bintang adalah merupakan monoida. Terima kasih.